Kali ini saya Belkis Yanuar dengan NIM 147 akan mereview buku berjudul Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Nah, buku ini diterbitkan oleh Pustaka Ilmu dan terdiri dari 15 bab yang membahas konsep-konsep psikologi dari perspektif Islam, mulai dari hakikat manusia, jiwa, kepribadian, kesehatan mental, psikoterapi Islam, hingga konsep berpikir dan lupa dalam Al-Quran. Nah, buku ini ditulis sebagai pengantar bagi mahasiswa yang ingin memahami psikologi Islam secara sistematis dan juga komprehensif. Kemudian saya akan membahas tentang isi buku. Nah, menurut saya gagasan utama buku ini adalah bahwa manusia tidak dapat dipahami secara aspek biologis dan psikologi saja, namun manusia itu dipandang dari aspek spiritual. Oleh karena itu, psikologi Islam hadir untuk melengkapi pendekatan psikologi modern yang dinilai terlalu berfokus pada perilaku manusia yang tampak dan kurang memperhatikan dimensi rohani manusia. Kemudian di dalam bab awal pada buku ini, Bapak Agus menjelaskan konsep manusia dalam Islam, di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia juga memiliki potensi akal, hati, dan juga nafsu yang harus dikelola secara seimbang agar mampu menjalankan perannya sebagai hamba sekaligus khalifah di bumi ini. Selanjutnya, di dalam buku ini menjelaskan definisi psikologi Islam sebagai ilmu yang mengkaji perilaku dan kejiwaan manusia berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Yang menariknya, psikologi Islam itu tidak hanya mempelajari perilaku yang tampak tadi, namun berusaha memahami hakikat jiwa serta tujuan pengembangan manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, salah satu bagian yang menurut saya paling penting adalah pembahasan mengenai perbedaan psikologi Barat dan juga psikologi Islam. Bapak Agus Hermawan sebagai penulis menjelaskan bahwa psikologi Barat khususnya umumnya mengkaji manusia dari aspek biologis, psikologis, dan sosial, sedangkan psikologi Islam menambahkan dimensi spiritual atau rohani sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Dengan demikian, manusia dipandang secara lebih utuh dan juga integral. Selain itu, penulis juga menjelaskan beberapa metode atau pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan kajian psikologi Islam. Nah, pada bagian tengah, yaitu bab 5 hingga bab 8, fokus dalam buku ini beralih pada struktur kejiwaan manusia. Nah, penulis atau Bapak Agus Hermawan itu menjelaskan konsep nafas atau jiwa sebagai pusat penggerak perilaku manusia, termasuk tingkatan-tingkatan jiwa dan cara menjaga kesehatan jiwa. Nah, pembahasan kemudian dilanjutkan dengan konsep kepribadian dan fitrah manusia dalam Islam. Menurut penulis, setiap manusia memiliki fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Nah, namun kondisi jiwa itu cenderung mengalami fluktuasi atau peningkatan yang berubah-ubah. Nah, tergantung pada bagaimana seseorang mengelola akal, hati, dan juga nafsunya. Selain itu, dibahas juga motivasi dalam perspektif Islam dan tahapan pertumbuhan serta perkembangan manusia sejak lahir hingga dewasa. Selanjutnya, pada bagian 9 hingga bab 11, penulis membahas isu yang sangat relevan dengan kehidupan saat ini, yaitu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu tidak hanya dipahami sebagai kondisi bebas dari gangguan, tidak hanya dipandang sebagai gangguan psikologis, namun sebagai kondisi ketidakseimbangan antara aspek fisik, psikis, sosial, dan juga spiritual. Menurut saya sendiri, bagian psikoterapi merupakan salah satu bagian paling menarik dalam buku ini. Bapak Agus Hermawan menjelaskan bahwa aktivitas seperti doa, zikir, kemudian membaca Al-Quran, serta tazkiyatun nafas atau penyucian diri, itu tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi psikologis.
Nah, praktik-praktik tersebut itu dipandang mampu membantu individu mengurangi kecemasan, kemudian memperoleh ketenangan batin, meningkatkan kesadaran diri, serta memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian akhir, yaitu bab 12 sampai dengan bab 15, pembahasan semakin menarik karena Bapak Agus Hermawan sebagai penulis mengangkat tema-tema yang jarang dibahas dalam psikologi modern. Nah, seperti kecerdasan atau intuisi, kemudian kecerdasan dan juga intuisi, kemudian mimpi, kemudian juga ada dibahas kesadaran manusia, serta peran doa dan zikir dalam kehidupan psikologis. Nah, kemudian Bapak Agus Hermawan juga menjelaskan konsep berpikir dan lupa dalam perspektif Al-Quran. Nah, melalui pembahasan tersebut, penulis ingin menunjukkan bahwa pengalaman mental manusia itu tidak hanya dijelaskan melalui pendekatan empiris semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Nah, secara keseluruhan, isi buku ini berupaya membangun pandangan bahwa manusia itu makhluk yang utuh, tidak hanya dipisahkan antara jasmani, kemudian psikologi, sosial, dan juga spiritual. Makanya manusia ini dipandang sebagai makhluk yang utuh, tidak dipisahkan dari hal-hal tersebut. Kemudian oleh karena itu, pemahaman mengenai kesehatan mental dan perilaku manusia juga harus mempertimbangkan 4 aspek tersebut tadi. Kemudian saya akan membahas pandangan saya dalam buku ini. Nah, dari sudut pandang akademik, saya itu melihat bahwa uh, penyajian dalam buku ini sangat sistematis sehingga mudah dalam dipahami oleh mahasiswa yang masih pemula dalam mempelajari ilmu psikologi. Kemudian Bapak Agus Hermawan juga berhasil menghubungkan teori-teori psikologi dengan nilai Islam sehingga pembaca memperoleh perspektif yang baru. Kemudian perspektif yang lebih luas mengenai manusia dan juga kesehatan mental. Nah, namun terdapat beberapa hal yang menurut saya masih dapat dikembangkan karena sebagian besar pembahasan masih bersifat konseptual dan normatif sehingga dukungan dari penelitian empiris psikologi modern belum terlalu banyak ditampilkan. Padahal integrasi antara dalil keagamaan dan hasil penelitian ilmiah akan membuat argumentasi psikologi Islam menjadi kuat dalam konteks akademik kontemporer. Selain itu, perbandingan antara psikologi barat dan juga Islam terkadang disajikan secara cukup tegas, sehingga akan lebih menarik apabila Bapak Agus Hermawan juga menunjukkan area-area di mana keduanya dapat saling melengkapi, bukan hanya perbedaannya saja. Mungkin dari itu pandangan saya terhadap buku ini. Kemudian secara keseluruhan saya menilai buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan ini merupakan buku pengantar yang sangat baik bagi mahasiswa yang ingin memahami hubungan antara psikologi dan juga Islam. Buku ini tidak hanya menjelaskan konsep-konsep dasar psikologi Islam, tetapi juga mengajak pembaca melihat manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual secara bersamaan. Saya makasih kepada teman-teman sekalian yang sudah memberikan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.